Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Ruslimono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri sebagaimana biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari kita siapkan diri, kita hendak membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu sebab Engkau Allah yang telah memberikan hari ini bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh rahmat-Mu semata-mata kami ada di hari ini. Umur panjang, kesehatan, kekuatan Engkau masih berikan. Semangat Engkau tetap berikan kepada kami untuk melangkah di hari ini dengan segala kesibukan tanggung jawab kami. Tentu ada tantangan, ada kesulitan. Kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami sehingga kami tidak takut. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami akan tampil menjadi pemenang. Terima kasih dan urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat di Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu, nanti ada jumpa sahabat Galilea di tanggal 9 September ya, catat pada jam 14.30 ya. 14.30 di hari Sabtu pada tanggal 9 September di Tamrin City ya. Nanti Bapak Ibu lihat brosurnya, dan itu jumpa sahabat Galilea. Silakan Bapak Ibu catat, dan saya berharap kita bisa bertemu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan catat tanggalnya 9 September 2023 jam 14.30. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu, mendengar kata benci, hal pertama yang terlintas di pikiran kita biasanya adalah sesuatu yang negatif. Membenci sesama, membenci kebenaran firman Tuhan, dan apalagi membenci didikan, itu memang merupakan hal yang buruk. Bahkan merugikan diri sendiri kalau kita membenci pendidikan atau membenci didikan. Namun di sisi lain ada jenis benci yang positif, yaitu ketika kita mengarahkan kebencian kita kepada dosa, dosa. Nah Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, takut akan Tuhan merupakan ciri dari seorang percaya. Amin. Jadi hal pertama yang nampak pada orang yang percaya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjauhkan ya, diri kita dari segala hal-hal yang berbau dosa. Jadi Bapak Ibu, seorang yang takut akan Tuhan, sekali lagi saya beri ketegasan di poin ini, bahwa takut akan Tuhan ini merupakan ciri dari seorang percaya. Takut akan Tuhan menunjukkan kesadaran kita akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kenyataan ini seharusnya terlihat dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita selalu memberikan penghormatan kepada Tuhan apapun kondisi kehidupan kita. Semakin orang takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, semakin ia membenci yang namanya kejahatan. Dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Dia tidak akan pernah tolerir dengan dosa, sebab kasih akan Allah tidak mungkin berdampingan dengan
kesukaan akan dosa. Amin. Bila orang berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi masih melindungi dosa yang tersembunyi, itu berarti, dengar baik, ia membuka diri untuk bersahabat dengan si jahat. Maka yang harus dilakukan adalah segera memutuskan hubungan dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, kita semua, bahwa semua segi kehidupan kita terbuka pada arahan dan pimpinan Tuhan saja. Amin. Ingatlah, Allah itu kudus dan Dia menghendaki umatnya juga kudus. Kalau saudara baca di Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 2, di sana tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Juga di 1 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, kudus di sini bukan tidak pernah melakukan dosa, tetapi bukan menjadi agen dosa. Jadi kudus bukan tidak pernah melakukan dosa, tetapi bukan menjadi agen dosa. Artinya ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita takut akan Tuhan, kita berhenti melakukan dosa dan kita tidak lagi menjadi agen dosa. Karena itu penulis Amsal memberikan rincian orang yang takut akan Tuhan itu sebagai orang yang memiliki komitmen untuk menjauhi kejahatan karena kesadaran bahwa Allah membenci dan menghukum dosa. Itulah sebabnya jika kita sungguh memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka kita harus memiliki komitmen untuk menjauhi kejahatan. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan, tetapi bukan berarti kita diberi toleransi untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Sebaliknya, kita terpanggil untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat jahat. Dan janganlah kita memusuhi atau nampak membenci kejahatan saat di hadapan sesama manusia dan seakan takut akan Tuhan ketika ada di depan banyak orang, namun kenyataannya menjadi sahabat kejahatan, menjadi sahabat dosa tatkala dalam kesendirian. Jadi Bapak Ibu, pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, sehingga kita tidak akan berkompromi dengan yang namanya dosa. Milikilah komitmen untuk menjauhi kejahatan dan membenci dosa mulai dari sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan bahwa kami selaku orang percaya harus hidup takut akan Tuhan. Dan ini merupakan ciri dari seorang yang percaya. Maka itu kami hidup di dalam kesadaran bahwa Engkau adalah kudus, maka kami pun juga harus menjaga kekudusan. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak berkompromi dengan dosa dan tidak menjadi agen dosa. Kami benci dosa, kami benci kejahatan, kami benci kepada kesombongan, kami benci pada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat sebagai wujud daripada orang percaya, dan itu nampak dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Roh Kudus supaya kami selalu berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan selalu menyertai dan memberkati apa yang mereka kerjakan hari ini. Tuhan buat berhasil, ada promosi, ada terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan